Hangatnya matahari menyapa mereka begitu keluar dari rumah sakit. Fiona hampir tidak bisa membuka matanya. Dia berkedip saat terpapar sinar matahari dan tiba-tiba dirasakan kekelaman dalam pikirannya mulai sirna. Setelah beberapa saat, Alan membawa kendaraannya dan menepi di sebelah mereka. Masuklah. David membukakan pintu mobil dan memberi tanda pada Fiona untuk masuk sementara dia menatap sekitar dengan kosong. Mobil melaju dengan cepat menuju Maple Residence. Di sana, Bibi Wang menerima telepon dari Alan dan memberitahukan bahwa Tuan sedang membawa nyonya muda pulang. Sehingga dia bekerja sepanjang pagi. Tidak hanya membawakan banyak pakaian dan sepatu, bahkan dia menghias taman. Semua itu semata hanya untuk Fiona. Mobil pun memasuki area villa. Tuan dan Nyonya sudah pulang. David keluar dari mobil dan mengulurkan tangannya untuk Fiona dengan hati-hati. Fiona terpana. Kemudian ditaruh tangannya yang dingin itu padanya dan David menariknya keluar. Tangan yang dingin itu seolah perlahan menjadi hangat kembali saat mereka berpegangan. Pintu depan dengan perlahan dibuka. Bibi Wang dan 3 pelayan berdiri berbaris di hadapannya. Mereka dengan hormat membungkuk dan menyambut. Villa itu terlihat sama seperti terakhir kali dilihat Fiona. Namun ada yang sedikit berbeda, mawar yang mekar ditata di sepanjang lampu jalan, sebagaimana dengan untaian renda bunga yang wangi dan lembut. Dia juga mendengar alunan musik yang tenang. Fiona melihat ke arah musik berasal dan melihat air mancur musikal tersembunyi di balik rumput dan juga wangi yang bertebaran di udara. Hati Fiona tersentuh melihat raut wajah Bibi Wang dan timnya. Dia pergi ke salah satu lampu jalan, memetik sekuntum mawar, mencium aroma dan wanginya. Terima kasih sambutannya ini Tuan. David hanya mengangkat alis dan menghampirinya. Senang kau menyukainya. Mereka sudah lama menyiapkan semua ini. Ayo kita masuk. Di sini dingin. Fiona mengangguk sebelum tersenyum dan berterima kasih kepada Bibi Wang dan yang lainnya. Mengikuti David, Fiona pergi ke ruang tamu dan duduk di sofa. Bibi Wang menyajikannya air minum. Jangan khawatir Nyonya, kami akan berhati-hati dengan lukamu. Baju dan yang lainnya sudah kami siapkan. Silakan katakan saja jika membutuhkan sesuatu atau kekurangan sesuatu. Bibi Wang tersenyum dengan ramahnya. Ia tinggal tidak jauh dari villa, cukup mudah jika dibutuhkan kapanpun. Tuanya menyukai ketenangan. Dia tidak menginginkan siapapun mondar-mandir di rumahnya. Jadi mereka tidak akan mampir kecuali jadwal pembersihan mingguan atau di saat Tuan membutuhkan mereka. Fiona mengangguk. Terima kasih Bibi Wang. Sama-sama Nyonya. Tuan kami akan kembali sekarang jika semuanya sudah beres. Silakan hubungi kami jika ada yang dibutuhkan. Suasana villa pun sepi. Pasangan baru itu baru saja duduk di sana dengan tenang dan tidak seorang pun berkata apa-apa. Namun situasinya tidak canggung. Malahan terasa begitu damai. Aku mau kembali ke apartemenku nanti. Barang-barangku dan berkas perusahaan masih di sana, ujar Fiona. David sedikit mengernyit dan bertanya setelah terdiam sesaat. Mana kunci apartemenmu? Fiona sedikit terkejut. Dikeluarkannya songgok kunci dari saku bajunya. Kamar nomor ke-704. Pintu depan agak sulit dibuka. Angkat saja sedikit. Semua dokumen ada di dalam koper hitam di atas meja di ruang kerjaku. Ambilkan saja semuanya. Ada juga laptop dan hard disk di atas meja di kamar tidur. Ambilkan saja semua itu dulu dan aku akan kembali mengambil sisanya sendiri beberapa hari ke depan. David mendengarkannya dan mengambil kunci itu. Yakin itu sudah semuanya? Fiona menyeruput tehnya. Ya itu saja. Barang-barangku sedikit berantakan. Aku juga tidak tahu di mana barang yang penting. Ingatanku sedikit melemah akhir-akhir ini. Orang mungkin berpikir aku adalah atasan yang menekan bawahannya. Kau ini benar-benar tidak bisa menikmati hari libur. Tak pernah kulihat orang yang seloyal dirimu. David memandang Fiona yang masih sakit dan lemah, namun masih memikirkan pekerjaannya. Tidak sulit untuk mengerti bagaimana dia telah berusaha meraih posisi manajer dari jabatan terkecilnya hanya dalam waktu 4 tahun. Dia pasti menaruh porsi yang sangat besar dari semuanya. Kalau begitu kau bisa menaikkan jabatanku sebagai bentuk apresiasi. Fiona memandangnya dengan serius. Bermimpilah, bukannya aku sudah memposisikanmu sebagai manajer perencanaan? Glory World Corporation tidak membiarkan adanya nepotisme.
Kau harusnya tahu itu lebih baik dariku, manajer Fiona. David menatapnya tersenyum. Kau yang menaikkan jabatanku, bukankah karena Departemen Sumber Daya Manusia? Ujar Fiona. Pikirmu kau benar-benar menaiki roket dan menggapai semuanya untuk menjadi manajer perencanaan di kantor pusat? Kau telah menyelesaikan tugasmu dengan sangat baik. Aku benar-benar tahu dengan apa yang terjadi di kantor pusat. Itulah kenapa aku membuat pengecualian dan menaikkan jabatanmu. Fiona sangat terkejut. Tidak heran jika perusahaan mempromosikannya begitu cepat. Banyak perusahaan berpatokan kepada pengalaman dan umur seseorang. Tapi kurasa memotivasi orang-orang muda yang pengalaman itu sangat relevan. Aku tahu kau tidak akan sedangkal itu dalam mengambil keputusan Tuan. David tersenyum. Kalau begitu, bagaimana bisa aku menemukanmu? Tiba-tiba dia berdiri, biar kuambilkan barang-barangmu. Kalau kau bosan, nontonlah. Kalau lelah beristirahatlah di kamar. Baiklah, tolong ambilkan juga beberapa buku di sebelah tempat tidurku, jawab Fiona. Oke, tunggulah. Fiona melihat keluar jendela, sosoknya itu mulai menghilang setelah beberapa saat. Apartemennya tidak terlalu jauh dari Maple Residence, sekitar 30 menit jika berkendara dengan cepat. Alan mengambil kunci dari David dan membuka pintu apartemen Fiona. Seluruh tempatnya bertemakan warna emas terang dan berdekorasikan pernak-pernik ala Roma modern, memberikan ciri khas elegan dibanding hanya sebatas ruang unit yang biasa saja, mirip dengan interior rumahnya di Maple Residence. Tuan, ruang kerjanya di sebelah sini, suara Alan memanggilnya. David melihat di atas meja ada beberapa dokumen yang terbuka. Dia telah menandai dan membubuhkan komentar, menunjukkan betapa seriusnya dia saat bekerja. Dengan cepat disimpannya semua dokumen itu dalam koper hitam. Begitu hendak meninggalkan ruang studi, dia melihat foto kecil di atas meja. Itu adalah foto Fiona dengan rambut sepanjang punggung. Dia sedang melihat langit dengan mata sayunya. Gambar itu menunjukkan ketenangan seolah dia benar-benar menikmati waktunya di tempat terbuka. David tersenyum dan memutuskan mengambilnya juga setelah berulang kali mempertimbangkannya. Kamar tidurnya tepat berhadapan dengan ruang kerja dengan desain yang sama, sederhana namun rapi seperti pembawaan pemiliknya. Laptopnya berada di lemari. Alan mengambil koper hitam itu dari Dave yang memasuki kamar tidur untuk membawakan laptop dan buku yang diminta Fiona sebelumnya. Sebelum pergi, dibukanya lemari baju dan dibawakannya juga beberapa pakaian. Tuan, apartemen Nyonya benar-benar mirip dengan yang di Maple Residence. Alan tertawa setelah mengamati keseluruhan tempat itu. Kemudian dia bertanya, Tuan, ada lagi yang harus kita ambil, atau sudah semuanya? Dia melihat bawaannya dengan ragu. David terdiam sambil berjalan ke arah dapur. Kemudian dia membuka kulkas dan melihat, di dalamnya hampir kosong. Dia melihat beberapa tomat dan telur di rak bawah dan tidak ada lagi, bahkan sebotol jus pun. Dia membayangkan bagaimana dia bisa hidup. Secercah cahaya kecil seolah terpancar dari matanya. Ditutupnya kulkas itu dan keluar dari dapur. Taruh semuanya di mobil. Kita ke supermarket dulu setelah dari sini, perintahnya sambil berjalan keluar. Alan mengangguk dan mengikutinya dari belakang. Setelah David pergi, Fiona menonton TV di ruang tamu. Di dalam rumah sedikit hangat sehingga dia tertidur selama beberapa jam dengan selimut tipis. David masih belum kembali begitu dia bangun. Langit mulai gelap dan seluruh villa terlihat sunyi. Sementara ada cahaya di luar sana dari lampu jalan. Matanya berusaha melihat di kegelapan. Dia hendak menyalakan lampu, namun tidak tahu di mana saklarnya. Terdiam, pada akhirnya diambil ponselnya untuk menelpon David. Tiba-tiba dia ingat, dia tidak menyimpan nomornya. Namun ternyata saat dibukanya daftar kontak, ada nama David di situ. Kemudian dia ingat saat itu David mengambil ponselnya dan menanyakan kata sandi. Pasti saat itu dia menyimpan nomornya. Baru saja Fiona mempertimbangkan untuk menghubunginya, ponselnya tiba-tiba berbunyi, seolah menyadari apa yang ada dalam pikirannya. Panggilan telepon dari David. Fiona sedikit ragu sesaat sebelum mengangkatnya. Ini aku, panggilan tersambung dan suara David yang rendah terdengar di ujung telepon. Kau di mana? Langit mulai gelap dan aku tidak bisa menemukan tombol lampu. Fiona bertanya, kau baru bangun ya? David tertawa.
Aku akan sampai dalam 10 menit. Tetap di situ dan jangan kemana-mana atau luka itu terkena apa-apa. Ya cepatlah, di sini gelap. Fiona kemudian menutupnya. Namun belum lama panggilan itu berlalu, ponselnya berbunyi lagi. Panggilan ini dari kakek Darren, kakek dari pihak ibunya. Kakek Darrenlah yang waktu itu menyarankan Fiona untuk kencan buta dan bertemu David. Halo kak, Fiona menyapanya dengan tenang. Kau ini masih tahu punya kakak? Kenapa ponselmu mati? Apa yang terjadi di pesta keluarga Collins kemarin? Kemana kau pergi? Apa ada sesuatu yang terjadi? Terdengar suara tua kakeknya. Fiona tidak tahu harus menjawab apa dengan lontaran pertanyaan-pertanyaan itu. Kakaknya tahu bahwa Fiona pergi ke West Park. Setiap kali topik keluarga Collins yang dibahas, Fiona akan bersikap aneh. Kakeknya juga pasti sudah tahu tentang kejadian kemarin.